Yeah. Yes, langsung saja kita mulai dari Apa sih topiknya apa nih? ya nganulah mujarot. Tapi Mujarot. sebelum mujarot Dasar. ya sebelum bicarakan mujarot kita review dulu mana ini mujarot. Nah, ini gambarnya kita orai. Gambarnya hitam ya? Iya toh. Kita ya. Seperti. Nah, kita review aja ya. Alif bata. Bukan. Nah, jadi karena itu tidak memiliki arti. Nah, huruf yang ini memiliki arti kata. Nah, huruf yang ini contohnya adalah bi, itu artinya dengan bi, dengan ka, seperti. Nah, itu semua sudah punya arti. Disebut biasanya ini dikumpulkan oleh namanya tamyiz ada 26. Nanti akan ketahuan kenapa dipisah menjadi 26 ketika level sudah naik baru tahu. Misalnya bi itu semua bi pasti kata berikutnya kalau itu adalah huruf terus iki isim. Paling gampangnya disebut kata benda walaupun nanti perkembangannya kita tahu tidak semua isim itu adalah kata benda gitu ya. Untuk sementara untuk memudahkan supaya mudah dalam menyusun ini isim itu disebut kata benda. Kalau huruf namanya kalau tidak ada namanya maka disebut kata ganti orang yang ada di huruf kolom 25. Bagaimana lagunya? 4 dari 25. Oh dia lelaki makin mas. Mereka berdua gitu. Dan seterusnya. Ini harus di luar kepala si domir ini. Kenapa harus di luar kepala? Karena kalau nanti ketemu huwa. Ya, jadi kemarin cara ngapalnya pakai sarung tangan itu ya. Huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kalau ini kan pakai arti kita untuk gampangnya enggak usah pakai arti saja. Jadi untuk ngapalkan domir pakai jari itu sambil tiduran juga bisa. Ini suaranya ada ya? Antum. Nah, contoh misalnya. Ada. Orang selalu memanggil kita, antum dari mana? Itu orang. Abu. Terus, nah ini mujarot. Baru yang tersisa adalah mujarot. Tetapi bahasa Arab itu paling gampang. Rupanya yang namanya mujarot itu 3 huruf. Ada sebagian yang 4 huruf, tapi sangat sedikit. Udah, gampangnya 3 huruf aja mujarot. Jadi carilah dari mudorik, madi, amr maupun isim sampai berakhir 3 huruf gitu kira-kira. Kalau udah 3 huruf baru dicari di kamus, gitu paling gampang. Nah, untuk tahu bahwa yang namanya kata di dalam bahasa Arab itu berubah, sering kita dengar namanya tasrif. Di dalam buku ada petunjuk tasrif, fi'il, tasrif. Tuh ya, tasrif itu adalah perubahan kata kerja. Yang tadi misalnya asalnya kata ba, berubah menjadi kata ba atau kata bu, itu mengikuti perubahan akibat domir. Namanya disebut tasrif lugawi. Dalam bahasa pesantren disebut tasrif domiri, bisa juga. Karena yang merubahnya domir. Jumlahnya mulai dari huwa sampai an. Nahnu totalnya ada 14. Begitu, itu lugawi. Baru kemudian istilahi. Nah, istilahi itu nanti adalah sesuai jabatannya dan kemudian nanti wajan sesuai perubahan pola kata. Gitu, nanti kita lihat ke belakang. Oke. Ya, sebelumnya mungkin ada yang
yang ingin ditanyakan itu apa tasrif lugawi, apa itu apa tadi istilahi. Mungkin Pak Mujo apa Pak Broto tasrif lugawi itu apa, kalau istilahi kan belum kita ya. Ya, bilang aja. Emang belum ya? Ya Pak Broto apa kita tasrif lugawi itu apa? Belum juga loh. Tak ngerti ya? Nah, tadi sing ngapalke nganggo sarung tangan kae urung dicoba. Jadi ya, Beralih. nek domir nganggo tangan kae kan wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti nganggo diriji kae lho. Ya, dia kalau harus begini. Tasrif lugawi itu perubahan kata kerja, itu disesuaikan dengan domirnya. Jadi fa'ala, sing mati kan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, paling nganggo jari kan lho. Iya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Kuwi sing fi'il mati, sing mudhari kan yafulu, yafulani, yafuluna. Tafulu, tafulani, yafuluna. Tafulu, tafulani, tafuluna. Tafulina, tafulani, tafulna. Afulu, nafulu. Kuwi diapalke nek kuwi nganu ora apa sak teruse repot kuwi engko. Aduh. Asing apa lagi sih repot. Seminggu nganggo Sering driji. diwaca kan saya siapal. Carane ngapalke nganggo driji kan wis minggu kemarin. Wis. Nah iya itu karo teturunan wong nganggur. Nah aku kan isih nyambut gawe nganti sore terus ora apa tasrif lugawi karo nganu apa domir engko sak teruse angel kuwi. Dadi engko nek sing mudharek ya fulu ya fulani ya fuluna. Nah kuwi kudu apa? Kuwi lagi sing nganu tunggal, orang pertama laki-laki tunggal. Dari fa'ala itu telah berbuat atau telah mengerjakan, telah membuat atau mengerjakan untuk satu orang laki-laki. Nah, dua orang laki-laki. Fa'ala tambah alif. Makanya kita kalau baca Quran itu fa'ala dan fa'ala itu sudah beda artinya. Fa'ala, fa'alu lah. Kalau fa'alu itu mereka laki-laki membuat atau mengerjakan. Nek perempuan beda meneh. Fa'alat, satu orang perempuan membuat. Fa'alat, fa'alata, ya dua perempuan. Fa'alna itu banyak perempuan. Itu nganu seminggu masa ora hafal. Pak Mujo kan wis nganu direkam demben wis apa kayak sesuk direkam meneh tambah Pak nganu kata kerja kuwi sing mati karo mudharek kuwi. Nah iki nek durung hafal iki engko nganu ya rada repot engko. Ba berubah menjadi kata ba atau kata bu itu mengikuti perubahan akibat domir. Namanya disebut tasrif lugawi. Dalam bahasa pesantren disebut tasrif domiri. Bisa juga. Karena yang merubahnya domir. Jumlahnya mulai dari huwa sampai an. Apa? Nahnu. Totalnya ada 14. 14. Itu lugawi. Ya sesuai dengan ruas jari tangan kita atau tadi ling ngapalke nganggo kuwi wae gampang ya karo di mana saja kapan saja. Nah, engko apal gak sak terus gampang ya. Terus baru kemudian istilahi. Nah, istilahi itu nanti adalah sesuai jabatannya dan kemudian nanti wajan sesuai perubahan pola kata. Gitu, nanti kita lihat ke belakang. Oke, ini masih ingat kemarin? jadi kalau tasrif istilahi
itu perubahan kata kerja yang menunjukkan makna, maknanya berubah. Misalnya tak golek kene-kene yang ora ya. Saka ngarep iki ketok gambare ora iki? Ketok. Ketok ya. Jadi tasrif istilahi itu perubahan kata kerja, ya sebetulnya akhirnya juga bukan kata kerja juga ya. Perubahan kata yang menunjukkan makna yang berbeda-beda. Jadi fa'ala ini sebagai wazan, tapi bisa juga jadi mauzun ya. Tapi ini di sini sebagai wazan. Fa'ala itu artinya telah membuat atau telah mengerjakan. Nah, kalau laki-laki satu ya. Kalau yaf'ulu akan mengerjakan atau akan membuat untuk laki-laki satu orang. Nah, fa'lan ini perbuatan. Makanya kalau tanda-tanda isim kan ada dhamir, ada tanwin. Terus maf'alan itu juga masdar. Jadi masdar itu kadang-kadang fa'alan, kadang-kadang maf'alan ya. Istilahnya ini masdar goiru mim, kalau ini masdar mim, nganggu mim. Makanya tanda-tanda isim kan ada mamimu. Ya. Terus ini fa'ilun. Fa'ilun itu artinya orang yang mengerjakan, orang yang membuat. Ini laki-laki, kalau perempuan jadi fa'ilatun. Fa'ilun. Makanya tanda-tanda isim itu ada berwazan fa'ilun. Nah, wazan fa'ilun, kenapa wazan fa'ilun? Karena fa'ilun ini anunya tasrifnya ada macam-macam ini. Ya, ada fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, terus nek sing nasab fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina. Nah, nek sing apa? Kofat fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina. Nek beda ana dhewe dan seterusnya. Terus iki maf'ulun. Maf'ulun itu artinya korban nih. Jadi kalau misalnya doroba zaitun bakron itu artinya zaitun memukul bakron, bakar korban di objek. Kalau fa'lan itu perbuatan, ini yang korban perbuatannya. Nah, terus ini kata kerja perintah amr uf'ul. Nah, ini larangan, jangan mengerjakan. Nah, ini maf'alun, ini ada dua, ini angka dua ini artinya maf'alun mahalun. Yang satu artinya maf'alun isim tempat, yang satu isim waktu yang berhubungan dengan. Terus maf'alun ini alat. Nah, jadi ini tasrif istilahi. Jadi ini nanti juga ini harus hafal ini ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan atau maf'alan atau fa'ilun maf'ulun dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini kan wazan itu nganunya apa polanya. Timbangan, nah, yang mengikuti pola atau timbangan itu namanya mauzun. Nah, ini misalnya nasoro jadi yaf'ulu jadi yansuru. Nasron mansoron. Nah, bahwa pelakunya nasirun. Terus korbannya mansurun. Kalau tolonglah unsur, jangan menolonglah tansur dan seterusnya. Nah, itu terus tadi yang ini yang mengenai tasrif istilahi ya. Kalau istilahi cara ngapale ora iso nganggo jari-jari sing iso minglugawi ya.
Oke, lanjutnya tadi mana nih? Nah, ini ya. Salah satu contoh huruf bi, ka, li, la, ila. Nah, ini Ini suaranya betul ya? Betul, Betul, betul. betul. adalah bijarin. Setelah bijarin ini pasti kasroh belakangnya. Kata Setelah bijarin, benda. kasroh. Pasti kata benda setelah bijarin pasti kasroh. Gitu. Bijarin itu singkatan dari ini kelompok kata yang dimulai dengan bi yang menjarkan gitu kalau di bahasa Indonesia. Makanya dinamakan bijarin. Jar itu adalah kasroh. Kasroh. Jadi bijarin adalah Setelah pasti setelahnya kalau ada isim dikasrohkan, dijarkan. Begitu kira-kira. Bijarin. Oke. Nah, nanti saudara akan belajar fiil, tapi ini di level 2. Kalau tadi ini dihafal nih 1 sampai 26 di level 1. Kalau di level 2 nanti fiil. Fiil itu nanti mujarod-mujarodnya dan Level 2 kita lewati aja. Itu apa? ya yuta tu aunanu. Berawalan. Nah, berarti awalannya ada 4. Yayu, tatu, au, Au, nanu. nanu. Artinya yang 4 itu boleh A, boleh U. Jadi total jadi 8. Gitu ya. Untuk sementara saudara lihat di tabel ini, yayu, tatu, dan sebagainya itu yang tanda di depan. Tetapi fi'il mudhorik itu setelah selain apa yang ada di depan, ada yang di belakangnya. Untuk menentukan apa domirnya. Coba lihat. Yang namanya mudhorik itu pasti di sini domah pakai u. Itu berarti huwa. Tapi kalau pakai ani itu huma. Pakai una wau nun jadi hum. Pakai u lagi. Kok sama nih nomor 1 dan nomor 4. Tetapi depannya beda. Ini pakai ya, yang ini pakai ta. Nah, begitu juga yang kedua dengan kelima. Sama, pakai ani belakangnya. Tapi depannya beda. Yang ini ya, ini ta. Bagaimana dengan yang keenam? Yaitu huna, ini untuk perempuan. Selalu berakhir dengan na. Sehingga di sini walaupun pakai ya, yaf'ulna. Dan dari sini sekarang dari yaf'ulna, tapulu gitu, tapulani. Lihatlah yang kedua itu sama saja mau laki-laki mau perempuan gitu ya. Selalu ani, 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 ani. Makanya banyak perempuan namanya Ani gitu. Kata Oma Irama Ani kan gitu kira-kira ya. Oke, ini perempuan untuk ani, ani, ani semua. Untuk anak af'ulu, untuk untuk nahnu naf'ulu. Lihat depannya aja. Jadi kalau menurut Ustadz Nawawi, tanda-tanda mudhorik itu selain ya yutatu, aunanu, dilihat tasrifnya. Jadi kadang-kadang kalau ya yutatu, aunanu itu kadang-kadang belum ada yang bukan mudhorek tapi awalnya a itu ada, awalnya ya juga ada. Nah, supaya tidak untuk membedakannya itu dilihat tasrifnya. Itu ceritanya Ustadz Nawawi. Anak, itu nah. Belakangnya sama. Lihat yang sama ada berapa? Ada 5. Siapa 5 itu? Pertama, huwa, belakangnya u. Hiya, belakangnya u. Anta, belakangnya u. Ana, belakangnya u. Nahnu, belakangnya u. Sama semua. Jadi gampang ngapalin. Pokoknya yang penting depannya beda. Yang ini ya, yang ini ta, gitu. Yang ini a, yang ini na, gitu. Tapi belakangnya ini sama. Gitu. Itu harus dicirikan seperti itu, mudhorik namanya. Tapi yang jelas paling gampang ketika ketemu yayu tatu nanu, itu mudhorik. Kalau tidak ada yayu tatu nanu dan sebagainya, maka itu disebut madi.
Lihatlah Madi, tidak pernah ada di depannya ya yutatunanu, yang ada cuma belakangnya. Sehingga ini dipakai sebagai ciri. Bagaimana ciri fi'il Madi? Lagunya? Lalu Bukan. Akhirannya anatatuma Nah, tunatuna. nah, itu semua adalah ciri Madi. Karena Madi tidak pernah punya ciri di bagian depan. Hanya belakang ini saja yang dipakai. Nah, gitu. Lihat ini apa? Pakai fathah. Kalau tadi pakai apa? Doma. 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 Nah, doma. Kalau ini fathah. Kalau Madi, jadi kalau Madi itu selalu fathah ya? Nah, untuk huwa itu Pakai fathah pasti. Cirinya ini untuk huwa selalu yang pertama, huwa ini pakai sebagai ciri. Huwa ini ciri kalau mudorik yaf'ulu fa'ala, bahwa nanti yang keduanya ditambah alif ini juga sama, fa'ala. Ini pakai wawu alif, kalau tadi pakai wawu nun. Ini sebetulnya sama-sama menunjukkan dia adalah plural, dia itu jamak. Cuma jamak di Madi pakainya wawu alif, jamaknya di mudorik pakainya wawu nun. Kalau ada una, gitu. Tetapi pembeda antara Madi dan mudorik adalah depannya. Kalau mudorik itu ada ya yutatu, kalau Madi tidak ada. Gitu. Oke. Nah, setiap ini pasti itu artinya domir dengan kata ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ada fa'ala tapi antuma, nggak ada. Itu bahasa Arab. Jadi kalau kita bilang fa'ala udah tahu ini dua kata sebetulnya. Fa'ala mengerjakan siapa? Huwa. Dia yang mengerjakan. Kalau fa'alu mereka mengerjakan. Jadi kalau kita bilang fa'ala itu artinya dua kata, coba bergabung. Satu adalah pelakunya. Satu kata kerjanya. Tetapi kalau kata pelakunya itu diketahui, maka namanya bukan domir, disebut fa'il. Contohnya, misalnya, gini ya, kalau ini fa'ala kan pasti huwa. Tapi fa'ala Allahu, Allah di sini pengganti si huwa, gitu. Misalnya, contohnya apa ya yang pakai pengganti itu. Jadi yahda'unallaha, yahda'unallaha, Allahnya itu sebagai pelaku. Misalnya. Jadi Allahu kalau dia pakai doma itu dia sebagai fa'il. Gitu. Nanti kita akan tunjukkan contohnya ketika dia sebagai pelaku, pengganti huwa. Gitu. Tapi nantilah. Sekarang contohnya bahwa semua kata kerja pasti ada domirnya, gitu aja. Oke. Baru yang ketiga. Jadi semua kata kerja ada domirnya, tapi domirnya itu tersembunyi. Tersembunyi, namanya domir mustatir. Jadi fa'ala itu orang sudah tahu itu mesti yang mengerjakan laki-laki satu orang. Itu. Ya. Kita lanjut. 3 amr, perintah. Kalau amr juga nggak, depannya tertentu. Dikasih hamzah. Hamzahnya kalau nggak u, ya i. Kalau di sini uf'ul karena ini yang tengahnya ada u. Tapi kalau di sininya fathah, ini if'al. Kalau di sininya kasroh, pakai i juga, if'il. Gitu. Jadi depan nggak usah dipikirin. Itu udah pasti. Kalau yang ketiganya itu, huruf ketiganya adalah u, ya depannya juga u. Tapi kalau depannya bukan, berikutnya bukan u, pasti kasroh. Udah, itu aja. Selesai. Soal belakang dilakukan tadi. Apa itu lagunya, Amr? Itu maksudnya L. Kenapa L?
harusnya sih bukan L. Sebetulnya ini Halo. adalah sukun gitu ya. Iya. Nanti kalau ba menjadi eb. Tebe. Bukan gitu. Iya. Nila karena dikasih alif. Una, nilu, asal kalau di dalam mudorik una, kalau di dalam amr lu, persis seperti di madi waw alif. Tetapi yang namanya amr itu adalah kata perintah. Siapakah yang diperintah? Pasti bukan orang ketiga. Pasti orang kedua yang di depan mata. Berarti dimulai dari anta. Nggak ada yang diperintah itu dia. Dia lakukanlah, nggak ada. Tapi kamu lakukanlah, anta. Tapi kalian lakukanlah, antum. Bukan mereka. Lakukanlah, bukan. Itu oleh karena itu namanya amr hanya punya 6. Laki-laki 3, perempuan 3. Laki-laki cuma 1 orang, 2 orang dan jamak. Perempuan juga 1 orang, 2 orang dan jamak. Begitu. Yang lainnya, yang minggu lalu, mujarod. Masih ingat? Mujarod itu tadi adalah sebagai kata yang ditinggalkan tinggal 3 huruf. Dimulai paling gampang, buang itu paling belakang dulu. Una, la, a, gitu. Buang aja belakangnya dulu. Baru depannya kalau itu mudhorik. Kalau itu apa namanya madi kan nggak ada depannya. Baru sekarang lain-lainnya kalau memang masih lebih daripada 3, ada mim didahulukan, ada ta didahulukan karena itu sisipan. Buang. Yang tertinggalnya baru lihat di kamus. Maka dikatakan di situ semua akhiran dibuang. Ini diperoleh dari mana? Ini akhiran diperoleh dari akhirannya selama mudorik, akhirannya selama amr, akhirannya selama apa namanya madi, semua dikumpul di sini. Begitu juga yang awalan, dimulai dari yayu tatu masuk ke sini, dibuang. Kemudian kalau itu yang namanya isim, nanti ada al itu the kalau bahasa Inggris, al itu the bahasa Prancis, le kalau bahasa Arab oh. Jadi kalau ngobrol sama orang Arab sering baru ngomong itu artinya dia mau bilang al gitu. Yang kalau bahasa Indonesia yang itu yang ini gitu kalau orang Indonesia gitu. Nah, ada juga mim, mamimu. Kenapa mim sebagai awalan daripada isim harus dibuang? Karena ini sebagai pertanda itu maf'ul. Yaitu adalah kata benda maf'ul, objek yang ditimpa untuk maf'ul. Begitu juga nanti yang lainnya, ya. Begitu juga di tengah-tengah ada sisipan, sering disisipkan ta, zo, to, la. Ini nanti urusannya kalau di level tamiz 2 baru tahu kenapa ada muncul ini. Ditambah lagi nanti ada sisipan alif atau ta. Ditambah ada huruf ilat. Nah, huruf ilat alif, waw, ya dalam orang Indonesia bilangnya namanya huruf sakit. Kenapa sakit? Karena kadang-kadang boleh dihilangkan, boleh ditukar jadi kudifat gitu, ditukar posisi, bisa juga dirubah dari alif ke waw ke ya dan seterusnya. Makanya bahasa terjemahan Indonesia ilat ini adalah bunglon bahasanya. Jadi huruf ilat itu huruf bunglon yang boleh berubah antara alif, waw dan ya, bisa ditukar-tukar, bisa juga hilang sama sekali. Nah, ini semua boleh dihilangkan dari huruf kita, yang tersisa disebut muzarod, tinggal baca di kamus. Cara membaca kamus masih ingat yang pakai dalam kurung. Ya. Kemudian paling kanan adalah madi, yang tengah adalah mudhorik, yang kiri adalah isim, gitu atau masdar. Ya, huruf ilat itu bahasa Indonesia juga ada itu. Misalnya kalau kadang-kadang kita menulis tahu itu T-A-U, tapi ya ada yang nulis T-A-H-U. Nah, itu. Kuat itu K-U-A-T, atau yang K-U-W-A-T misalnya gitu. Jadi huruf-huruf semacam itu sering-sering dibuang. Nah, ini sama dengan
ada persamaannya, cuma kalau bahasa Arab hurufnya 3 ini. Nah, ayu, alif, ya, wawu. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang alif itu bisa diganti wawu, bisa diganti ya, bisa bertukar lah huruf ilat itu. Ini disesuaikan dengan lidah Arabnya atau kebiasaan lidah Arab. Yang paling kanan yang disebut mudorik tadi, disebut mujarrad tadi, itu adalah fi'il madi yang berdomir huwa. Makanya tulisannya kataba gitu ya. Misalnya. Nah, nanti akan ketemu tidak semuanya kataba. Ada juga fa'ila pakai i gitu, bisa. Bisa, tetapi itu sangat sedikit yang pakai kasroh maupun pakai domah. Kebanyakan semuanya pakai a, fa'ala gitu ya. Kataba dan sebagainya. Oke. Diulang dong, diulang. Yang ini yang di kamus yang pakai kurung tuh abadak. Misalkan Halaman abadak contohnya halaman halaman 69. 69. Bukalah halaman 69 contohnya. Yang abada, ya budu, budu itu tadi tuh yang kalau tengah apa, yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa itu apa? Oke, lihatlah mana abada yang paling pertama Nomor ya. 1. Ini bukunya sama loh, coba silakan buka halaman 69 itu kanan atas itu kan ada abada. Abada. Sudah. Buku yang kita punya itu halaman 69 kanan atas. Sudah ya? Abada ada. Sudah. Alif. Abada itu adalah sekarang ini namanya mujarod, tetapi mujarod adalah fi'il madi huwa. Oke. Kemudian yang diteruskan jadi apa? Yang tengahnya. Yang tengahnya ada Ya budu. budu. Ya budu itu adalah fi'il mudorik. Untuk apa? Untuk huwa juga. Ini pokoknya untuk huwa aja yang dalam kurung ini. Ya. Kemudian budan. Ingat lihat dan ada apa? Dan di belakang ada dan apa itu? Tanwin. Masdar ya. Tanwin. Isim. Karena tanwin Isim. kalau level 1 tanwin itu tandanya adalah Isim. isim. Gitu aja paling gampang. Jadi yang kanan adalah fi'il madi untuk huwa, yang tengah fi'il mudorik untuk huwa, yang kiri isim gitu aja. Oke? Emang semuanya harus seperti itu ya kalau Seperti tengah, itu. Kita buka halaman 80. Halaman 80 misalnya khofa. Ada khofa? Oh. Allah. Ho, ada ya ada ho takut ya. alif fa. Ho alif fa. Oh ya, Iya. khofa takut Khofa. ya. Sofa. Artinya takut atau khawatir. Khawatir. Nah, Iya. itu adalah 3 kata juga. Ada ho, ada alif, ada fa. Ingat alif itu adalah ilat. Ya kan? Nggak apa-apa, untuk ingat aja itu ada ilat di situ. Ilat itu tidak perlu pakai harokat, tidak perlu pakai domah, tidak perlu pakai kasroh, tidak perlu pakai fathah. Ha, alif, fa. Dan yang tengahnya, ya khofu, itu adalah mudoriknya untuk huwa juga. Khaufun. Khaufun alaihim. Nah, gitu kan sering dengar. Khaufun alaihim. Takut ala itu kepada him, itu dia. Takut kepada dia. Khaufun alaihim. Gitu ya. Khaufun itu adalah kata benda. Karena ada tanwin. Tanwin. Oke. Waduh, ini ono sing Dan telepon. seterusnya. Itu cara membaca. Ya, ya. Buku sing di Pak. Hah?